tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elia Dwi Ramadhani dari kelas 11 TKV 1. Nah, pernahkah kalian mendengar istilah pengangguran? Di video ini saya akan membahas apa itu pengangguran, jenis-jenisnya, contohnya, dampak dari pengangguran, dan cara mengatasinya, serta kesimpulan mengapa masalah ini penting untuk kita pahami. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang tergolong dalam usia kerja dan mampu bekerja tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang mencari kerja atau bersedia bekerja. Ini sering terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya lapangan kerja, ketidaksesuaian keterampilan, atau kondisi ekonomi yang lesu. Terdapat beberapa jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka, mereka yang benar-benar tidak bekerja dan sedang mencari kerja. Contohnya, lulusan baru yang belum mendapat pekerjaan. Yang kedua, pengangguran terselubung, mereka bekerja tapi tidak secara optimal atau tidak sesuai kapasitasnya. Contoh, petani yang hanya bekerja saat musim tanam. Yang ketiga, pengangguran musiman terjadi karena pekerjaan yang hanya tersedia pada musim tertentu. Contohnya, pekerja di sektor pariwisata. Yang keempat, pengangguran struktural terjadi akibat perubahan struktural ekonomi. Contoh, pekerja pabrik yang kehilangan pekerjaan karena otomatisasi. Selanjutnya adalah dampak pengangguran. Nah, yang pertama, menurunkan pendapatan dan kesejahteraan. Kedua, meningkatkan angka kemiskinan. Yang ketiga, menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas. Yang empat, mengurangi pertumbuhan ekonomi negara. Nah, ini berikut adalah contoh pengangguran. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan tren menaik sepanjang 1 dekade terakhir. Meskipun memiliki gelar akademik, lulusan sarjana sering menghadapi kesulitan memasuki dunia kerja. Berdasarkan data dari BPS, per Agustus 2024 terdapat 842.378 orang penganggur dari lulusan universitas. Jumlah ini sedikit menurun dibandingkan 981.203 pada tahun 2020, namun masih lebih tinggi dari 495.143 pada tahun 2014. Peningkatan jumlah pengangguran sarjana hingga 2020 dipicu oleh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pembatasan rekrutmen dan PHK massal di berbagai sektor. Di sisi lain, lulusan universitas sering mengalami ketidaksesuaian antara ekspektasi pekerjaan dengan realita pasar kerja. Sebagai perbandingan, pengangguran lulusan SMA secara absolut mencapai 2.293.359 orang pada periode Agustus 2024, namun banyak lulusan SMA masuk ke sektor informal sehingga mengurangi tekanan di pasar kerja formal. Jumlah pengangguran lulusan diploma menunjukkan tren stabil dari 193.517 orang pada 2014 menjadi 170.527 orang pada 2024, meskipun sempat meningkat ke 305.261 pada 2020. Secara total, jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2024 mencapai 7.047.000 orang. Jumlah ini turun 390.000 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nah, bagaimana sih cara mengatasi pengangguran? Caranya adalah satu, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja. Nah, yang kedua, mendorong kewirausahaan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja melalui investasi dan pembangunan. Yang keempat, dukungan pemerintah melalui kebijakan ekonomi dan sosial. Nah, berikut adalah kesimpulan dari pengangguran. Pengangguran adalah masalah penting yang harus kita atasi bersama dengan pendidikan yang sesuai kebutuhan pasar dan penciptaan lapangan kerja. Kita bisa menekan angka pengangguran. Yuk kita jadi generasi yang siap kerja dan berkontribusi pada bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.